Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk membaca kumpulan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kita sampai pada hadis yang ke-27. Al-hadisus sabi'u wal isrun. Kita baca hadisnya. An-Nawwasi ibni Sam'an radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisata ibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birra qultu na'am qala istafti qalbak al birru ma itma'annat al ilahi nafsu wa atma'anna ilaihil qalbu wal ismu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasa wa aftauka. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al birru husnul khuluq, bahwa kebaikan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu dalam jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat yang lain, ini pengarang kitab mengumpulkan dua hadis dalam satu tema ini. Dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, beliau berkata, saya mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Kemudian saya menjawab, ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, istafti qalbak, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati kita tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan menimbulkan keraguan-keraguan di dalam hati, meskipun orang memberi fatwa dan mereka membenarkannya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Wabisah bin Ma'bad tadi dan terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad dan di dalam sanad yang hasan. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa perbuatan dosa itu adalah timbulnya keraguan-keraguan di dalam jiwa dan kita tidak suka kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Jadi hati kita ini sebenarnya bisa mengukur apakah perbuatan kita ini baik atau tidak. Ukurannya apa? Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man syaratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min.
Jikalau perbuatan baik yang kita lakukan ini mendatangkan ketentraman di dalam hati, dan perbuatan dosa yang kita lakukan ini masih kemudian menimbulkan kegelisahan di dalam hati kita, Rasulullah mengatakan fa anta mu'min, itu berarti masih ada benih-benih keimanan di dalam hati kita. Jadi ini sebenarnya adalah deteksi pada diri kita masing-masing. Jadi dosa itu kata Rasulullah sesuatu yang ketika engkau kerjakan engkau tidak tenang, hatimu gelisah, kata Rasulullah. Dan engkau tidak suka kalau perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Ini orang yang masih punya iman. Karena orang itu kalau sudah tidak punya iman, malah bukan hanya tidak malu perbuatan yang diketahui oleh orang lain, bahkan dia cerita-ceritakan itu. Inilah yang di dalam bahasa hadis disebut al-mujahir. Orang seperti ini kata Rasulullah sulit bertaubat. Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu akan gampang sekali mendapatkan ampunan Allah kalau dia bertobat. Illal mujahir, kecuali mereka-mereka yang oleh Rasulullah disebut al-mujahir. Siapa al-mujahir ini? Orang yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dosanya itu dia cerita-ceritakan kepada orang lain. Dia malah tidak malu, dia malah tidak ada penyesalan, malah justru ada semacam kebanggaan. Orang begini ini dinamakan mujahir dalam hadis ini. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini, hati seorang mukmin itu akan tenang dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan, dan ia akan gelisah dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai kebenaran. Ini sekali lagi hadis ini sebenarnya Rasulullah mengajarkan deteksi pribadi, ya, self koreksi dalam diri kita masing-masing tentang perbuatan kita itu. Sehingga ketika Rasulullah tadi ditanya tentang kebaikan, Rasulullah memberi resep satu diantaranya, istafti qalbak, tanyakan hati nuranimu, karena hati nurani tidak akan pernah bisa dibohongi, Pak. Seorang pembunuh yang paling sadis sekalipun, hati nurani itu mesti berontak. Sehingga dalam satu kisah pernah itu ada seorang Buya Hamka dalam salah satu kisahnya, dalam buku karya tulisnya yang buku kecil berjudul Bohong, judulnya Bohong bukunya itu. Buya Hamka ini pernah dimintai tolong oleh kepolisian untuk mencari dari enam orang yang sudah tertangkap polisi, siapa di antara mereka yang melakukan pembunuhan. Itu polisi sudah menanya dengan berbagai cara, belum ketemu. Akhirnya minta tolong Buya. Oleh Buya disentuh hatinya itu. Ya dengan menyentuh nuraninya itu, ternyata mereka akhirnya mengaku. Karena hati nurani tidak akan bisa terbohongi. Orang yang sudah melakukan perbuatan salah, mungkin walaupun mereka bisa menghindar dari manusia, tapi hatinya tidak akan bisa membohongi kejelekannya. Ini nurani manusia. Sehingga Rasulullah menyatakan istafti qalbak, mintalah fatwa pada dirimu sendiri. Kira-kira pantas enggak? Bener enggak itu? Tapi hati nurani loh, Pak. Yang ketiga, siapa yang melakukan suatu perbuatan, maka hendaklah ia menanyakan pada hati nuraninya. Ini yang saya sampaikan tadi. Yang terakhir, pelajaran dari hadis ini adalah kita melihat terlebih dahulu ketetapan hukum sebelum mengambil tindakan. Ambillah tindakan seminimal mungkin resiko dosa. Karena kalau kita memang tidak bisa menghindar dari dosa, ya paling tidak seminimal mungkin. Bahasa anak muda sekarang di zaman sudah akhir, kita irit-irit dosa lah. Irit dosa. Kalau tidak bisa menghindar sama sekali, ya paling tidak dosa yang betul-betul kita tidak bisa menghindar, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan diampuni. Ini jadi luar biasa sekali nasihat Rasulullah ini, singkat namun akan bisa menjadi prinsip dalam hidup dan kehidupan kita. Di dalam melakukan setiap tindakan, apapun saja yang kita lakukan, istafti qalbak. Mari kita tanyakan pada nurani kita. Karena dosa dan kebaikan ini membawa gejala-gejala yang jelas dalam diri kita. Apakah itu menenteramkan, apakah itu menggelisahkan, itu ukurannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang
saya hormati apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat dan dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semua dari Allah, kalau ada yang salah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini dan bisa mengisinya dengan amalia-amalia ibadah sehingga kita termasuk orang-orang yang terampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan membawa iman, Islam, husnul khotimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna